Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai segitiga-segitiga yang kongruen. Untuk materi yang kedua yaitu sifat-sifat dua segitiga yang kongruen. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi kita kali ini masih membahas segitiga-segitiga yang kongruen. Untuk materi yang kedua yaitu sifat-sifat segitiga yang kongruen. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, dari kedua segitiga ini, sisi AB itu bersesuaian dengan sisi PQ, di mana panjang sisi AB sama dengan panjang sisi PQ. Berikutnya, sisi BC bersesuaian dengan sisi QR, di mana panjang sisi BC sama dengan panjang sisi QR. Nah, terakhir, sisi AC bersesuaian dengan sisi PR, di mana panjang sisi AC sama dengan panjang sisi PR. Nah, jika segitiga PQR ini kita geser ke kiri sepanjang AP, maka titik A akan berimpit dengan titik P, kemudian titik B akan berimpit dengan titik Q, dan titik C akan berimpit dengan titik R. Nah, sehingga segitiga ABC tepat menutupi segitiga PQR. Nah, maka segitiga ABC dan segitiga PQR itu mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, akibatnya segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR karena terdapat tiga pasang sisi yang bersesuaian yang sama panjangnya. Nah, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa dua segitiga akan kongruen jika ketiga sisi yang bersesuaian pada segitiga pertama sama panjang dengan ketiga sisi yang bersesuaian pada segitiga yang kedua, atau sisi. Selanjutnya, perhatikan kembali gambar berikut ini. Pada gambar ini terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, kemudian segitiga ini mempunyai sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu sebagai berikut. Sisi AB itu bersesuaian dengan sisi PQ, di mana panjang sisi AB sama dengan panjang sisi PQ. Berikutnya, sisi AC bersesuaian dengan sisi PR, di mana panjang sisi AC itu sama dengan panjang sisi PR. Dan sudut BAC itu bersesuaian dengan sudut QPR, di mana besar sudut BAC sama dengan besar sudut QPR, yaitu alfa. Nah, jika segitiga PQR ini kita geser ke kiri sepanjang AP, maka titik A akan berimpit dengan titik P, titik B akan berimpit dengan titik Q, dan titik C akan berimpit dengan titik R, sehingga segitiga ABC tepat menutupi segitiga PQR. Nah, karena segitiga ABC dan segitiga PQR memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Karena terdapat dua sisi bersesuaian yang sama panjang dan satu sudut bersesuaian yang sama besar. Nah, dari uraian ini maka didapat bahwa dua segitiga akan kongruen jika dua sisi yang bersesuaian pada segitiga pertama itu sama dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga yang kedua.
Dan kedua sudut dari kedua segitiga yang diapit oleh kedua sisinya itu sama besar, atau kita nyatakan sebagai sisi sudut sisi. Berikutnya perhatikan gambar ini. Nah, pada gambar ini terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, kedua segitiga ini mempunyai sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu sebagai berikut. Sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Nah, di mana panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi PQ. Kemudian, sudut BAC itu bersesuaian dengan sudut QPR, di mana besar sudut BAC sama dengan besar sudut QPR, yaitu alfa. Nah, terakhir, sudut ABC itu bersesuaian dengan sudut PQR, di mana besar sudut ABC sama dengan besar sudut PQR, yaitu beta. Nah, jika segitiga PQR ini kita geser ke kiri sepanjang AP, maka titik A akan berimpit dengan titik P, kemudian titik B akan berimpit dengan titik Q, dan titik C akan berimpit dengan titik R. Nah, sehingga segitiga ABC tepat menutupi segitiga PQR. Nah, karena segitiga ABC dan segitiga PQR ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PQR. Karena terdapat satu sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua buah sudut bersesuaian yang sama besar. Nah, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa dua segitiga akan kongruen jika dua sudut bersesuaian pada segitiga pertama itu sama besar dengan dua sudut bersesuaian pada segitiga kedua, dan sisi yang merupakan kaki persekutuan kedua sudut itu sama panjang, atau dikatakan dengan sudut sisi sudut. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka didapat bahwa sifat-sifat segitiga yang kongruen adalah sebagai berikut. Sifat yang pertama, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Selanjutnya akan kita singkat dengan sisi, sisi, sisi. Kemudian sifat yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang, dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi itu sama besar, atau kita singkat dengan sisi sudut sisi. Dan yang terakhir, sifat yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua titik sudut itu sama panjang, atau kita singkat dengan sudut sisi sudut. Jadi, jika dua buah segitiga memenuhi salah satu syarat dari ketiga sifat ini, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai sifat-sifat segitiga yang kongruen ini, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Selidiki apakah segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar ini terdapat segitiga ABC, di mana di dalam segitiga ABC ini terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga ABD dan segitiga ACD. Nah, berdasarkan gambar ini, sisi AB itu bersesuaian dengan sisi AC. Karena panjang AB sama dengan 5 cm dan panjang AC sama dengan 5 cm, maka panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi AC, yaitu 5 cm. Nah, berikutnya, sisi BD bersesuaian dengan sisi DC. Karena panjang BD sama dengan 3 cm dan panjang DC sama dengan 3 cm, maka panjang sisi BD sama dengan panjang sisi DC, yaitu 3 cm. Nah, berikutnya, sisi AD pada segitiga ABD bersesuaian dengan sisi AD pada segitiga ACD.
Nah, karena sisi AD ini berimpit, maka panjang AD sama dengan panjang AD. Nah, dari uraian ini terlihat bahwa ketiga pasang sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Berdasarkan sifat kekongruenan segitiga, yaitu sisi, 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 maka segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang AD sama dengan panjang CE. Nah, apakah segitiga BCE kongruen dengan segitiga ABD? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal bahwa panjang sisi AD itu sama dengan panjang sisi CE. Kemudian diketahui besar sudut ADB itu sama dengan 90 derajat karena sudut siku-siku, dan besar sudut CEB sama dengan 90 derajat karena sudut siku-siku. Sehingga besar sudut ADB sama dengan besar sudut CEB, yaitu 90 derajat. Nah, kita misalkan bahwa besar sudut B di sini adalah alfa. Maka besar sudut ABD pada segitiga ABD adalah alfa dan besar sudut EBC pada segitiga BCE adalah alfa. Nah, karena sudut ABD itu berimpit dengan sudut EBC, maka besar sudut ABD sama dengan besar sudut EBC, yaitu alfa. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga ABD. Diketahui besar sudut ADB itu sama dengan 90 derajat dan besar sudut ABD adalah alfa. Maka besar sudut BAD adalah 90 derajat dikurang alfa. Nah, berikutnya perhatikan segitiga BCE ini. Diketahui besar sudut CEB adalah 90 derajat dan besar sudut EBC adalah alfa. Maka besar sudut BCE adalah 90 derajat dikurang alfa. Nah, karena besar sudut BAD sama dengan 90 derajat dikurang alfa dan besar sudut BCE sama dengan 90 derajat dikurang alfa, maka besar sudut BAD itu sama dengan besar sudut BCE, yaitu 90 derajat dikurang alfa. Nah, perhatikan bahwa sisi CE dan sisi AD ini menghubungkan dua buah titik sudut. Maka, dua sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua titik sudut itu sama panjang. Nah, berdasarkan sifat kekongruenan segitiga yaitu sudut, sisi, sudut, maka segitiga BCE kongruen dengan segitiga ABD. Nah, terakhir contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut ini. Sebutkan pasangan segitiga-segitiga yang kongruen. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari gambar ini, segitiga-segitiga yang kongruen adalah sebagai berikut. Yang pertama, segitiga AED kongruen dengan segitiga ABE. Nah, untuk pembuktiannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan sifat layang-layang, panjang sisi AD itu sama dengan panjang sisi AB, sehingga segitiga ABD adalah segitiga sama kaki. Nah, karena AE ini adalah garis bagi, maka besar sudut DAE itu sama dengan besar sudut BAE. Nah, kemudian
Panjang AE pada segitiga AED itu sama dengan panjang AE pada segitiga ABE karena saling berimpit. Nah, dari uraian ini terlihat bahwa dua sisi bersesuaian itu sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh kedua sisi tersebut sama besar. Berdasarkan sifat-sifat kekongruenan segitiga, yaitu sisi, sudut, sisi, maka terbukti bahwa segitiga AED kongruen dengan segitiga ABE. Nah, berikutnya segitiga yang kongruen. Yang kedua adalah segitiga DEC kongruen dengan segitiga BEC. Nah, untuk pembuktiannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan sifat layang-layang, maka panjang sisi DC sama dengan panjang sisi BD. Sehingga segitiga BCD adalah segitiga sama kaki. Nah, karena CE adalah garis bagi, maka besar sudut DCE sama dengan besar sudut BCE. Nah, selanjutnya, panjang sisi CE pada segitiga DEC sama dengan panjang sisi CE pada segitiga BEC karena saling berimpit. Nah, dari uraian ini terlihat bahwa dua sisi bersesuaian itu sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh kedua sisi tersebut sama besar. Nah, berdasarkan sifat-sifat kekongruenan segitiga, yaitu sisi, sudut, sisi, maka terbukti segitiga DEC kongruen dengan segitiga BEC. Nah, terakhir segitiga yang ketiga adalah segitiga ADC kongruen dengan segitiga ABC. Nah, untuk pembuktiannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan sifat layang-layang, maka panjang sisi DC itu sama dengan panjang sisi BD. Kemudian besar sudut ADC sama dengan besar sudut ABC karena saling berhadapan. Dan panjang sisi AD itu sama dengan panjang sisi AB. Nah, dari uraian ini terlihat bahwa dua sisi bersesuaian itu sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh kedua sisi tersebut sama besar. Nah, berdasarkan sifat kekongruenan segitiga yaitu sisi, sudut, sisi, maka terbukti segitiga ADC kongruen dengan segitiga ABC. Jadi, segitiga-segitiga yang kongruen pada layang-layang ABCD ini adalah segitiga AED kongruen dengan segitiga ABE, kemudian segitiga DEC kongruen dengan segitiga BEC, dan segitiga ADC kongruen dengan segitiga ABC. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai segitiga-segitiga yang kongruen. Untuk materi yang kedua yaitu sifat-sifat segitiga yang kongruen. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.